Halo semuanya, kali ini kami akan membahas terkait return on investment. Nama saya Natania Siegfried. Nama saya Nicholas Christopher. Dan nama saya Madura Duren. Apa itu ROI? ROI atau Return on Investment adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. ROI digunakan untuk menilai efisiensi suatu investasi dan membantu menentukan apakah sebuah keputusan keuangan itu layak dilakukan atau tidak. Kemudian, kenapa sih ROI itu penting? Ada 4 alasan di sini. Yang pertama adalah untuk menilai efektivitas investasi. Yang kedua, untuk membandingkan alternatif investasi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator kinerja keuangan. Jadi ini adalah rumus dasar dari ROI. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total investasi kemudian dikali dengan 100%. Jadi hasil dari ROI ini akan berupa persentase. Laba bersih di sini atau net profit diartikan sebagai keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran. Sedangkan total investasi atau investment cost merupakan jumlah modal atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Di sini adalah jenis-jenis ROI, ada 3. Yang pertama, ROI proyek. ROI ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek, misalnya ekspansi, produk baru, atau efisiensi operasional itu layak secara finansial. Manfaatnya, untuk membantu manajer memilih proyek mana yang paling menguntungkan. Yang kedua adalah marketing ROI. Marketing ROI biasa digunakan untuk menilai seberapa efektif strategi pemasaran dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya, apakah kampanye iklan digital ini meningkatkan penjualan lebih besar daripada biayanya? Kemudian yang terakhir ada IT ROI. IT ROI menghitung seberapa besar manfaat yang didapatkan dari investasi teknologi seperti software, akuntansi, atau sistem ERP. Tujuannya untuk memastikan pengeluaran teknologi memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada beban. DuPont Analysis adalah metode yang digunakan untuk mengurai ROI, return on investment, menjadi beberapa komponen penting. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami lebih dalam apa yang sebenarnya mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Lalu, tujuan dari DuPont Analysis ini mengidentifikasi faktor penyusun ROI. DuPont memecah ROI menjadi beberapa komponen utama seperti profit margin dan asset turnover, sehingga manajemen bisa mengetahui apa yang paling mempengaruhi kinerja keuangan di perusahaan, lalu membantu evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan memahami penyebab naik turunnya ROI, manajemen dapat lebih tepat dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas. Ada rumus DuPont sendiri. ROI sama dengan net profit margin dikali asset turnover. Net profit margin ini didapatkan dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu asset turnover-nya dapat dari penjualan dibagi dengan total aset. Tujuan pemecahan ini yaitu dengan memecah ROI seperti ini, manajemen bisa tahu apakah kinerja meningkat karena margin keuntungan yang naik atau efisiensi penggunaan aset yang membaik. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Yang pertama, yaitu seorang mahasiswa meminjam uang 10 juta dari bank untuk membuka usaha online shop pada tahun 2020 dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun, dan pada tahun 2021 usaha tersebut menghasilkan pendapatan sekitar 15 juta dan biaya totalnya adalah 12 juta termasuk dengan bunga pinjaman. Berapakah persen ROI usahanya? Cara menjawabnya adalah 15 juta dikurangi dengan 12 juta. 15 juta dari pendapatan dikurangi dengan total biaya, lalu dibagi dengan 10 juta yaitu modal yang dipinjam dari bank tersebut, lalu dikalikan 100%, jadi 30%. Maka ROI usahanya adalah 30%. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, itu ada seorang guru membuka les private dengan modal awal 5 juta untuk membeli buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, les tersebut menghasilkan pendapatan 10 juta dan biaya totalnya 7.500.000
termasuk dengan gaji guru dan asisten. Berapa ROI slash-nya? Cara mencarinya yaitu dengan pendapatan 10 juta dikurangi biaya total 7.500.000, lalu dibagi dengan modal awal yaitu 5 juta. Setelah itu dikalikan 100% sehingga jawabannya menjadi 50%, yaitu ROI-nya adalah 50%. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.